Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita memasuki tafsir ayat 67 sampai 74. Ini satu kesatuan kisah dari beberapa ayat. Mulai ayat 67 sampai 74. Kisahnya sebagai berikut. Juga termasuk pembangkangan kaum Bani Israel yang lainnya. Ya. Jadi kisahnya adalah bahwa ada salah seorang dari suku Bani Israel terbunuh. Ada yang bunuh oleh suku yang lain. Karena pada kajian yang lalu kita telah mempelajari bahwa pada kaum Bani Israel itu ada 12 suku. Ya. Kemudian seseorang yang terbunuh ini tidak diketahui pembunuhnya. Itu menimbulkan keributan dan pertikaian di antara beberapa suku, saling tuduh-menuduh di antara mereka, dan hampir terjadi peperangan karena pembunuhnya tidak diketahui. Ya, kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk minta diadili dan dicarikan siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Dan kemudian ini suatu hal yang penting, jika dibiarkan, jika ditunda, maka akan terjadi peperangan di antara beberapa suku itu. Ya, untuk dibuktikan secara lahiriah sangat sulit karena pembunuhnya tidak diketahui. Ya, waktu itu belum ada namanya sidik jari. Mungkin kalau sudah ada sidik jari akan bisa diteliti dengan sidik jari, tapi belum ada sidik jari namanya. Karena itu Nabi Musa memohon kepada Allah SWT untuk mengetahui siapa pembunuhnya sebenarnya dengan jalan mukjizat. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menyembelih seekor sapi. Ya, inilah kisahnya. Jadi setelah dengan susah payah perintah itu dilaksanakan, kemudian sapi itu dipukulkan, bagian anggota sapi dipukulkan kepada yang meninggal, dia hidup kembali dan menceritakan siapa pembunuhnya. Kemudian diberikan hukuman bagi si pembunuh tersebut. Jadi pembunuh ketahuan setelah sapi disembelih, diambil anggota badannya, dipukulkan pada si yang meninggal atau yang terbunuh tersebut. Itu kisah secara singkat. Firman-Nya demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, kaum yang sangat membangkang, bahkan sampai sekarang mereka kaum pembangkang, kaum yang banyak berbuat kejahatan dan kezaliman kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk golongan orang yang jahil. Mereka disuruh menyembelih sapi, dia disangkanya menghina, ya, penghinaan. Padahal perintahnya serius dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, qala du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faradun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka menjawab, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka ini rewel, mereka cerewet, disuruh menyembelih sapi, bukan langsung membeli atau mencari sapi, malah bertanya sapi itu apa, yang bagaimana, rewel. Ingin detail malah mempersulit mereka sendiri. Mereka malah bertanya lagi. Qala du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadhirin. Mereka kaum Israel berkata pada Nabi Musa, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, mohon lagi, minta lagi agar dia menerangkan kepada kami apa warna sapi itu. Musa menjawab,
Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang berwarna kuning tua, yang warnanya rata semuanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi tambah sulit, mereka banyak tanya malah tambah sulit. Jadi perintah ketika sudah jelas, laksanakan, jangan bertanya yang tidak-tidak. Mereka bertanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mereka bertanya lagi, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan jika Allah menghendaki dengan keterangan yang telah Engkau berikan, kami akan dapat petunjuk untuk memperoleh sapi tersebut. Kemudian Nabi Musa menjawab setelah dapat firman dari Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalilun tusirul arda wa la tasghal harsa musallamatan la ashyata fiha qalu al-ana jita bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah tersebut karena sudah didapat sapi itu. Ya, dengan satu kisah yang panjang, hanya sapi itu didapati juga dengan sangat sulit tentunya. Kemudian Allah berfirman berikutnya, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling menuduh tentang itu, tentang siapa pembunuhnya. Hampir terjadi peperangan di antara suku-suku tersebut, dan Allah akan menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah jenazah itu, mayat itu, orang yang terbunuh tersebut, dengan sebagian anggota tubuh sapi betina itu. Niscaya ia akan bangun hidup kembali dari kematiannya, dan akan memberitahukan siapa pembunuh yang sebenarnya. Jadi setelah anggota sapi dipotong, dipukul kepada orang yang sudah mati itu, maka dia hidup dan memberitahukan siapa pembunuhnya. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu dapat berpikir. Tapi kemudian setelah itu, setelah pembunuh diketahui, setelah diadili, setelah jelas, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjar minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah peristiwa tersebut, terbunuhnya seseorang yang tidak diketahui pembunuhnya, kemudian menjadi jelas dengan dipukulkan ke orang itu dari bagian anggota sapi. Nah, kemudian setelah itu hatimu, hai Bani Israel, menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dari sela-selanya. Sungguh ada yang terbelah lalu mengucurlah mata air darinya, dan sungguh ada juga yang meluncur jatuh dari atas gunung karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi batu saja ada yang keluar air, darinya keluar sungai-sungai, ya. Ada yang meluncur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Batu pun punya nyawa dan dia bertakwa juga. Tapi kaum Bani Israel ini sangat keras, lebih keras daripada batu, karena selalu membangkang dan tidak mentaati perintah Allah lewat lisan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu kisah singkat seperti itu tentang kaum Bani Israel yang mereka kaum yang paling keras sampai sekarang, mereka yang membantai dan membunuh bangsa Palestina, ya, dan ingin menguasai Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan mereka betul-betul berbuat zalim dan jahat, yang merampas tanah Palestina. Mereka tidak punya negara, dibantu oleh Amerika dan Eropa. Mereka ingin
menghancurkan bangsa Palestina. Tapi dengan bantuan Iran dan bantuan negara Islam Iran dengan senjatanya, dengan teknologinya, dengan bantuan yang lain, maka mereka terpukul mundur dan mereka akan hancur tentunya. Mereka akan terhapus dari muka bumi ini insyaallah. Demikianlah tafsir secara singkat apa yang telah kita baca. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya bahwa kita harus mentaati perintah Allah apapun perintah itu. Kita harus menjauhkan semua larangan Allah apapun bentuk larangan tersebut. Dan jangan sampai seperti Bani Israil yang keras kepala, ya, yang laju sehingga mendapat hukuman dari Allah, berbagai macam hukuman di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian saja tafsir yang singkat dan sederhana ini. Jika ada kesalahan atau kehilapan dan kekeliruan mohon dimaafkan dan diperbaiki, dikoreksi, dan juga mohon doa antum selalu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.